Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum itu, akan saya terangkan terlebih dahulu mengenai apa itu konsep reliabilitas ya. Silakan disimak keterangan berikut ini. Nah, pengertian reliabilitas sendiri itu merupakan ketetapan atau keajegan alat ukur di dalam mengukur apa yang hendak diukurnya. Nah, kalau mengacu pada konsep tersebut, maka bisa diartikan bahwa yang disebut dengan reliabilitas itu adalah keajegan, keajegan, ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, maka simak keterangan berikutnya. Reliabilitas merupakan ukuran untuk menilai apakah alat kan mampu memberikan nilai pengukuran yang konsisten. Ini kata kuncinya adalah konsisten. Alat ukur yang tidak konsisten akan menghasilkan data yang meragukan. Maka ketika alat ukur itu tidak konsisten atau tidak reliable, maka data yang diambil pun adalah data yang meragukan. Ini adalah data yang menyesatkan, begitu ya. Nah, reliabilitas sendiri itu memiliki ide pokok, yakni sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini berkenaan dengan keajegan tadi itu atau konsistensi alat ukur di dalam mengukur apa yang hendak diukurnya. Artinya, kapanpun alat ukur tersebut digunakan akan memberikan hasil ukur yang sama, baik digunakan pada bulan Januari, digunakan pada bulan Oktober, pada satu subjek katakanlah, itu hasilnya sama. Sebagai contoh, alat ukur IQ, katakanlah kita menggunakan WPPSI, dikenakan pada subjek A hari ini, katakanlah sekarang bulan Oktober begitu ya. IQ-nya dihitung ternyata adalah 110. Kemudian dikenakan lagi pada 6 bulan kemudian pada subjek yang sama, hasilnya adalah 114. Jika ada perbedaan skor, maka selisihnya sedikit, itu tidak apa-apa. Ya, artinya ketika diukur pada bulan Oktober 110, kemudian pada 6 bulan berikutnya 114, selisihnya ada 4, itu tidak apa-apa, itu namanya ajek, masih ajek begitu ya. Namun jika selisihnya itu adalah pada pengukuran Oktober 110, katakanlah ya 110, kemudian 6 bulan kemudian diukur IQ-nya menjadi 130 dengan alat ukur yang sama gitu ya, alat ukur yang sama, oke, alat ukur yang sama, itu IQ-nya 130. Nah, alat ukur ini tidak reliable. Kenapa? Karena nggak ajek. Meskipun ada perbedaan, itu tetap ajek. Kenapa? Karena setiap pengukuran itu pasti ada error. Ingat rumus X sama dengan skor tampak pada materi sebelumnya, itu merupakan total antara true score atau skor sebenarnya dengan error yang terjadi. Oke, dengan error yang terjadi. Maka konsep ini yang menjadikan pengukuran itu menjadi berbeda antara pengukuran satu dengan pengukuran yang lainnya. Namun selisihnya tidak banyak, itu mengindikasikan bahwa alat ukur tersebut reliable atau ajek begitu ya. Nah, ukuran reliabilitas sendiri, ya, ukuran reliabilitas sendiri itu bergerak antara 0 sampai 1 ya. Semakin mendekati angka 0, maka semakin tidak reliable. Ingat ya, reliabilitas itu semakin mendekati angka 0 nggak reliable. Namun semakin mendekati angka 0 maka semakin tidak reliable. Ini salah. Ya, ini salah. Oke. Semakin mendekati angka 1 maka semakin reliable. Ini yang benar. Oke, ini yang benar. Ini yang salah. Berarti ketika korelasi antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua itu ternyata menghasilkan angka 0 atau mendekati angka 0, maka tidak reliable. Tetapi ketika korelasi antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua itu ternyata menghasilkan skor mendekati angka 1, maka itu reliable ya. Skor koefisien di bawah 0,6 sebaiknya tidak digunakan karena menunjukkan kurangnya konsistensi alat ukur tersebut atau tidak reliable alat ukur tersebut. Maka sebaiknya koefisien reliability sebaiknya 0,7 sampai 0,9 atau 0,6 minimal itu
adalah sudah nilai kritis gitu ya. Jadi 0,7 sampai 0,9 ini yang disarankan untuk dijadikan sebagai alat ukur nantinya. Tapi kalau di bawah 0,6 sebaiknya untuk tidak digunakan alat ukur sebagai alat ukur gitu ya. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak ada koefisien itu bernilai 1, tidak ada ya. Meskipun mendekati 1 tetapi nggak ada yang 1 gitu. Oke. Lah, lalu kira-kira macam-macam estimasi reliabilitas itu ada berapa? Ada 3. Reliabilitas itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah reliabilitas tes retest atau tes ulang yang akan kita jelaskan setelah ini. Kemudian reliabilitas paralel tes atau tes sejajar. Dan yang ketiga adalah reliabilitas konsistensi internal. Apa itu? Kita akan mengikuti pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas terutama pada reliabilitas tes retest atau tes ulang begitu. Nah, sekarang kita masuk pada konsep reliabilitas tes retest begitu ya. Nah, konsep reliabilitas tes retest itu adalah pendekatan yang dilakukan untuk menyajikan atau mengetahui reliabilitas dengan cara menyajikan tes 2 kali pada satu kelompok subjek dengan tenggang waktu antara keduanya. Adanya tenggang waktu di antara penyajian tersebut. Yang pertama adalah tes ini dilakukan 2 kali. 2 kali. Kemudian tes ini dilakukan pada satu kelompok. Kemudian waktu yang berbeda. Alat tes sama ya. Satu, alat tesnya katakanlah A ya. Tes A itu ya. Maka alat tesnya sama antara penyajian pertama dengan penyajian kedua. Kemudian yang kedua adalah subjeknya sama. Katakanlah subjeknya X ya. X. Pada penyajian kedua juga diberikan pada subjeknya sama X. Ya. Kemudian waktunya berbeda, ini ada waktunya. Oke. Nah, ini disebut dengan tes retest atau tes ulang begitu. Ketika korelasi antara tes pertama dengan tes kedua mendekati angka 1, maka semakin reliable. Tapi jika mendekati angka 0, maka tidak reliable. Begitu. Asumsi yang menjadi dasar adalah bahwa suatu tes yang reliable tentu akan menghasilkan skor tampak yang relatif sama. Ya, skor tampak yang relatif sama. Apabila dikenakan 2 kali pada waktu yang berbeda, sebagaimana yang saya berikan tadi ilustrasinya. Berikut adalah ilustrasi mengenai tes retest begitu. Nah, contoh di sini ada pengukuran pertama WPPSI pada satu subjek begitu ya. Katakanlah subjeknya adalah subjek si X itu. Ya, si X. Pertama diberikan IQ-nya 110. Kemudian pada waktu kedua atau 6 bulan berikutnya IQ-nya 112. Pada alat ukur yang sama ya, pada alat ukur yang sama, katakanlah kita menggunakan WPPSI oke ya. Nah, hubungan antara alat ukur pertama dengan alat ukur kedua itu disebut dengan koefisien reliabilitas. Ketika mendekati angka 1, maka semakin apa? Semakin reliable. Semakin mendekati angka 0, semakin tidak reliable. Oke. Nah, pengukuran terhadap objek yang sama sebanyak 2 kali harus memberikan hasil yang sama dengan asumsi tidak ada perubahan selama waktu antar pengukuran. Jadi tidak ada perubahan di sini gitu ya. Nah, sehingga ada kelemahan dan kelebihan di dalam tes retest ini. Oke. Nah, apa itu kelebihan, apa itu kelemahannya? Ya. Oke, simak slide berikut ini. Nah, kelemahan dan kelebihan karena adanya pengulangan tadi itu, ada prinsip pengulangan, memberikan tes secara berulang begitu ya, pada satu subjek yang sama, alat tesnya sama, dan juga tes itu berulang, kemungkinan ada kelemahannya nih, yang namanya reliabilitas menggunakan tes retest. Apa itu? Nah, kelemahannya yang pertama adalah perubahan kondisi subjek sejalan dengan berbedanya waktu di antara kedua penyajian tersebut. Jenjang atau adanya
perbedaan waktu antara tes pertama dengan tes kedua ini memungkinkan adanya perubahan dari diri subjek, sehingga memungkinkan adanya pengukuran yang tidak bagus kalau kita menggunakan tes retest begitu ya. Kemudian ada efek bawaan, yakni ketika pengerjaan berbeda hasil dengan tes yang dilakukan kedua kalinya ya. Adanya efek bawaan, yakni ketika mengerjakan berbeda hasil dengan tes yang dilakukan kedua kalinya. Mungkin efek bawaan ini bisa jadi karena efek kebosanan, efek beban kognitif, efek kelelahan dan sebagainya. Apalagi tes itu tes kognitif, maka sangat mempengaruhi adanya efek bawaan tersebut, atau disebut dengan carry over effect ya, efek bawaan yang berlebihan. Kemudian adanya proses belajar antara tes pertama dan tes kedua memungkinkan tes kedua itu menjadi lebih tinggi daripada tes pertama. Hal ini menjadikan alat ukur tersebut tidak reliabel akhirnya. Ya. Nah, itu yang menjadi kelemahan dari tes retest. Tapi ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Ini baik digunakan sebagai aspek psikologis non kognitif. Jadi tes retest itu baik kalau digunakan untuk menguji alat tes bentuknya non kognitif. Seperti apa? Seperti halnya EBPS, kemudian Wartek, kemudian RMIB dan seterusnya, yang semuanya tidak mengacu pada pengukuran aspek kognitif, tetapi lebih pada pengukuran aspek non kognitif seperti kepribadian, skala sikap, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan reliabilitas tes retest. Lalu bagaimana cara melihat koefisien reliabilitas, koefisien korelasinya, bagaimana caranya? Oke, simak pada slide atau keterangan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.